Selama 3 bulan terjadi seperti itu, saudara-saudara, di India. Jadi itu sudah terjadi pada 2001. Sehingga itu bisa terjadi seperti ini. Tetapi mari kita memperhatikan dan semua sepakat bahwa yang dimaksud blood moon itu bukan bulan terus meneteskan darah, tetapi warna daripada bulan berubah menjadi seperti darah. Itu yang para penafsir, para intelektual, para teologi mempelajarinya seperti itu. Dan mari kita akan lihat sebentar. Malam nanti gerhana bulan total akan kembali terjadi di sebagian wilayah dunia, termasuk wilayah Indonesia. Gerhana bulan kali ini tidak terjadi gerhana bulan biasanya karena bulan akan berwarna lebih gelap, bahkan bulan akan berubah menjadi warna merah bata. Gerhana bulan total terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan menempati posisi sejajar dalam lintasannya. Sinar matahari yang seharusnya dipantulkan oleh permukaan bulan terhalang sepenuhnya oleh bumi. Walau seharusnya bulan tidak akan terlihat sama sekali alias gelap total, namun bulan ternyata masih bisa terlihat dan memantulkan cahaya yang didapat dari pembiasan sinar matahari oleh atmosfer bumi. Warna yang dipantulkan berbeda-beda, tergantung dengan jarak bulan dengan bumi. Semakin dekat jarak bumi dan bulan, semakin merah warna bulan saat gerhana. Wilayah yang dapat melihat langsung proses terjadinya gerhana bulan total kali ini adalah wilayah barat Amerika Utara, ujung timur Rusia, utara Jepang, pantai timur Australia, dan Selandia Baru. Saudara, kembali bertemu dengan saya, Mutiara Putri Kamalia dalam info utama hari ini. Pengamat astronomi di benua Amerika hari ini, Selasa 15 April 2014, dapat menyaksikan gerhana bulan langka, namun sayang di Indonesia waktu pengamatan akan sangat sempit. Dalam gerhana bulan penuh ini, bulan akan berubah warna dari oranye ke merah darah atau coklat. Fenomena yang terkadang disebut bulan berdarah ini terjadi saat bayangan bumi melintas bulan. Dalam 2 tahun ini, akan ada 4 gerhana yang disebut tetrat yang terjadi hanya 3 kali dalam 500 tahun terakhir. Namun sayangnya, di Indonesia, waktu pengamatan terbilang sempit karena gerhana bulan terjadi pada siang hari. Dalam pernyataannya, BMKG mengatakan wilayah Papua dan sebagian besar Maluku bagian timur akan dapat menikmati pemandangan gerhana sebagian hingga gerhana selesai. Gerhana bulan ini adalah yang pertama pada 2014. 3 gerhana lain akan terjadi pada tahun ini, yaitu gerhana matahari penuh pada 29 April, gerhana bulan pada 8 Oktober, dan gerhana matahari sebagian pada 23 Oktober. Penasaran dengan gerhana bulan merah darah hari ini? Berikut ini gambar-gambar gerhana merah darah di bumi yang berhasil direkam oleh Getty Images di Miami, Amerika Serikat. Ya, saudara-saudara, sesuatu yang patut kita renungkan, pikirkan adalah blood moon yang terjadi itu berada di sekitar hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Paskah dan hari raya Sukkot, artinya hari raya Pondok Damai. Sehingga di sini sebuah pertanyaan besar, apa yang terjadi ketika blood moon itu muncul untuk orang Islam? Apa yang bisa disimak, bisa dihayati dengan situasi yang ada daripada blood moon itu? Sebagai contoh, tahun 1492
bangsa Yahudi diusir dari kerajaan Spanyol oleh Ratu Isabella. Setahun kemudian muncul Blackpool ini, saudara-saudara. Baik dalam 1 tahun, 2 tahun, berurutan 1493, 1494. Itu jatuh pada hari Paskah dan hari Sukkot, Raya Sukkot. Sehingga ada peneguhan, ada pernyataan dengan lain kata, Tuhan tahu penderitaan orang Yahudi. Dan sesuatu yang indah adalah diusir dari Spanyol, kemudian orang menemukan, Columbus menemukan Amerika Serikat. Sehingga kemudian dari Spanyol mereka pindah ke Amerika. Sehingga bagi orang Yahudi di samping tanah perjanjian itu adalah Israel, tanah Israel, maka Amerika juga disebut menjadi tanah perjanjian mereka. Sehingga demikian, saudara-saudara, tahun-tahun Blackpool itu adalah tahun Paskah dan tahun Hari Raya Pododau. Dan dalam tahun-tahun selanjutnya, setelah itu 500 tahun tidak pernah terjadi lagi mengenai Blackpool. Baru kemudian muncul Blackpool yang lain, saudara-saudara. Nah, saya ajak saudara melihat firman Tuhan tadi. Kalau pelajaran pohon ara itu sudah mulai kelihatan, bertunas, dan kemudian menjadi tanda musim panas sudah dekat, Yesus sudah akan datang, maka saya ajak menyimak bahwa sekali lagi tanda alam mempunyai kaitan dengan orang Israel. Kalau tahun Yesus masih ada di bumi, sebelum teraniaya dia menangis di Yerusalem, karena dia melihat Yerusalem pada akhirnya akan mengalami tindasan yang luar biasa. Mengapa Yesus meratap, merintih, menangis untuk Yerusalem, saudara-saudara? Sebab dia melihat bahwa bakal ada penindasan yang luar biasa. Dan itu terjadi pada tahun 70. Di tahun 70, Roma di bawah Panglima Jenderal Titus. Sini ada namanya Titus. Ya, saudara-saudara, Titus menyerang Israel dan mengepung Yerusalem. Yesus berkata, tidak ada satu bata pun yang akan bertumpuk, semuanya akan terkelupas, rontok. Mengapa, saudara-saudara? Sebab dinding bait Allah bagian dalam itu dilapisi dengan emas, sehingga ketika tentara Roma menyerang dan menyerbu bait Allah, mereka menjarah emas-emas itu dengan cara ngelentehi, botol digelentek, ambil emasnya, sehingga itu yang tersurat, batal tidak akan bertumpuk, berserakan semua, karena situasinya seperti itu. Dan mulai dari tahun 70 dikatakan Israel terbuang ke seluruh dunia, seluruh penjuru alam. Nah, saudara bisa bayangkan kalau negara Israel sudah hancur, Yerusalem sebagai ibu kota hancur, tahun 70, bagaimana firman Tuhan bisa berkata, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum itu semua terjadi. Saudara-saudara, tidak ada yang membayangkan, tidak ada yang memprediksi bahwa akan muncul negara Israel yang baru. Baru tahun 1947, Inggris yang pada saat itu menguasai dan menjadi pemandat daripada pemerintahan yang ada di Timur Tengah, mulai punya ide memunculkan Israel kembali. Dan itu terrealisir tahun 1948. 14 Mei 1948 negara Israel diproklamasikan oleh Ben Gurion.
Kalau Indonesia punya Bung Karno yang memproklamasikannya, maka demikian pula Israel punya Ben Gurion ini yang memproklamasikan 14 Mei 1948. Jadi saudara-saudara, dari tahun 70 sampai 1948 tidak ada bayangan muncul negara Israel. Tapi firman Tuhan berkata, angkatan ini tidak akan lenyap. Sehingga kalau sudah berpegang pada firman Tuhan ini, saudara-saudara, dan menurut saudara peganglah firman Tuhan dengan benar dan yakin, akan terjadi mujizat-mujizat dalam kehidupan saudara seperti ini. Dari tahun 70 sampai 1948 kosong, tidak ada negara Israel. Tapi firman Tuhan akan ada, angkatannya tidak akan berhenti, akan muncul. Dan betul 14 Mei 1948 negara itu muncul. Pernahkah saudara bayangkan dalam kehidupan? Mungkin ada berdoa, ada berpegang pada firman Tuhan, ada mencari kebenaran berapa tahun? Mungkin baru setahun, 2 tahun, 3 tahun saudara baca firman Tuhan dan saudara berkata, Tuhan biar terjadi pada diri. Dan itu belum terjadi, saudara sudah mengeluh dan berkata, palsu. Tapi firman Tuhan ribuan tahun, ratusan tahun, ya dan amin. Sehingga Israel berdiri kembali. Dan dikatakan angkatan ini tidak akan benar. Berapa satu angkatan? 40 tahun, saudara-saudara. Satu angkatan itu 40 tahun. Jadi kalau diprediksi dari tahun 1948 sampai dengan 40 tahun, berarti sampai 1988, itu akan terjadi sebuah proses yang panjang, yang luar biasa. Mengapa? Karena setelah proklamasi 14 Mei 48 jam 4 sore, saudara-saudara, jam 10 malam, Israel diserang dengan 5 negara yang kuat, dengan potensi yang luar biasa. 100 juta tentara daripada 5 negara, Mesir, Syria, menyerang. Dan luar biasa perbandingannya. Kalau tentara daripada 5 negara ini berjumlah 100 juta, maka Israel hanya punya 500.000, saudara-saudara. Sukarelawan, bukan tentara resmi. Sukarelawan, tentara bukan resmi daripada negara, tetapi adalah semacam hansip di sana pada waktu itu, atau ya para militer di sana pada waktu itu. Hanya 500.000, mereka 100 juta. Bandingkan kekuatannya berapa kali? Berapa kali, saudara-saudara? Yuk, matematika. 500.000 lawan 100 juta. Berapa ratus kali? 200 kali kekuatan musuh. Ini 500.000. Dan mereka adalah para militer yang terlatih sebagai militer. Jadi ada di bawah komando jenderal-jenderal yang sudah mengerti peperangan. Sedangkan Israel adalah seperti itu, yang di bawah Hagana, Irgun, dan Palme, tanpa sebuah komando resmi. Jadi seperti Indonesia dengan Belanda pada waktu itu juga seperti itu, dengan bambu runcing dan sebagainya, menghadapi tentara yang punya senjata yang luar biasa. Bandingkan hanya dalam waktu 6 jam proklamasi dilakukan, sudah diserang. Luar biasa itu, saudara-saudara. Tidak sebanding dengan kekuatan musuh. Jadi kalau firman Tuhan 1 lawan 1000, nah ini yang terjadi. Bahwa walaupun 1 lawan 1000 daripada kitab Perjanjian Lama, Israel akan tetap eksis dan berdiri. Angkatan ini
tidak akan berlalu, ya, itulah firman Tuhan. Walaupun dengan kekuatan musuh yang begitu hebat, dahsyat, dengan perlengkapan militer yang luar biasa, toh mereka mengalami kemenangan yang luar biasa, saudara-saudara. 1 lawan berapa? 500.000 lawan 1 juta. Dari 1 orang tentara tanpa komando resmi melawan berapa puluh ribu orang, saudara-saudara. Tetapi luar biasa, setelah perang ini disebut perang kemerdekaan, apa yang terjadi? Luas wilayah Israel bertambah 50%. Jadi kalau tadinya hanya sekian, sekarang jadi sekian. Perang yang 6 jam setelah diproklamasikan negara Israel itu, luas wilayah justru bertambah. Mereka tadinya berpikir musuh-musuh dan orang-orang yang ada di sekitar pasti kalah, pasti hancur, pasti runtuh, negara ini pasti lenyap kembali. Karena memang itulah kesepakatan mereka adalah supaya Israel dihancurkan dan dilenyapkan. Tetapi yang terjadi adalah 50% wilayah daripada 5 negara ini menjadi direbut oleh Israel. Luar biasa, saudara-saudara. Nah, jadi saudara perhatikan itu. Kemudian saudara-saudara, tahun 67 perang 6 hari. Pada waktu itu juga muncul akan Blood Moon ini. Saudara tahu, dalam perang 6 hari 10 negara. Coba yang jadi perang kemerdekaan 48-49 wilayah Israel berkembang di 50%. Perang 6 hari melawan 10 negara: Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon, Irak, Arab Saudi, Kuwait, Sudan, Aljazair, dan Tunisia. Justru Yerusalem Timur. Saudara-saudara, saya punya catatan berapa sih kekuatan musuh saudara perhatikan. Dalam perang 6 hari, saudara-saudara, yang tewas di Israel 779 orang. Perang 6 hari. Yang tewas di Israel 779 orang. Tetapi di negara-negara Arab yang tewas adalah 21.000 orang. Bandingkan, saudara-saudara. Israel 779 orang yang tewas. 10 negara yang nyerang 21.000 orang mati. Yang terluka Israel 2.563 orang. Tentara 10 negara yang luka 45.000 orang. Jadi sudah bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Kemudian yang ditangkap orang Israel 15 orang. Israel bisa menawar 6.000 orang. Pesawat yang hancur 46 buah. Negara Arab 10 negara 400 buah. Jadi sudah bisa melihat kemenangan mutlak yang luar biasa ini, saudara-saudara. Dan tahun 47 ketika Inggris mulai memunculkan ide untuk negara Israel, maka Yerusalem dibagi 2. Yerusalem Barat untuk Israel, Yerusalem Timur untuk orang Arab dan Palestina. Tetapi dalam perang 6 hari setelah pertempuran yang luar biasa itu, saudara-saudara, tolong anaknya dijaga.
Jadi sudah lihat, perang 6 hari justru bukannya kalah, Israel justru menambah luasnya ibu kota yang tadinya terbagi dua. Dalam perang 6 hari 67 dikatakan Yerusalem Timur direbut oleh Israel, sehingga menjadi sebuah kota yang utuh, tidak lagi terpecah dua, dan terjadi pengungsian yang luar biasa. Daripada 10 negara Arab mengungsi. Saya berkata, ini adalah akibat kamu nyerang saya, jadi kamu jangan salahkan saya. PBB mau menyalahkan, gak bisa. Saya diserang kok. Bukan saya yang memulai, mereka sudah mempersiapkan diri dan berdasarkan intelijen, semua perlengkapan mereka sudah siapkan untuk menyerang kami. Hanya kami mendahului perang itu, supaya kami jangan didahului oleh mereka. Kami menyerang. Kami menyerang pun dalam keadaan yang tidak siap secara penuh, tergesa-gesa mempersiapkan pertempuran yang sudah Anda semua sudah siapkan. Kami menyerang terlebih dulu. Dan kalau sudah lihat gambar 6 hari, maka itu sudah dikepung dari berbagai penjuru, tetapi kenyataan Israel tetap menang. Yerusalem Timur direbut dan dijadikan satu. Kemudian tahun 73 juga perluasan. Nah, tahun 73 ini Israel agak lalai. Intelijennya yang bernama Mossad itu adalah luar biasa, saudara-saudara. Amat waspada, amat sensitif, amat peka dengan situasi yang ada di sekitarnya. Mereka sudah memberitahu pada Golda Meir pada waktu itu sebagai Perdana Menteri, kita akan diserang, kita akan diserbu. Tetapi baik Moshe Dayan dan Golda Meir menyatakan, enggak, mereka enggak akan berani nyerang, kita aman. Jadi mereka sudah merasa mampu, merasa sombong, berkepala batu, diperingatkan oleh intelijen, tidak mau percaya. Amerika memberikan sinyal, ini tentara negara-negara sekitar sudah mulai nyerang loh, hati-hati. Mereka berkata, enggak akan diserang. Akibatnya dalam perang 1973, saudara-saudara, mereka lemah, mereka enak-enak, tahu-tahu diserbu dengan luar biasa. Dan mereka kalah kabur dan hampir hancur, saudara-saudara. Tetapi kembali mereka naik. Maka saudara-saudara, perhatikan ini. Firman Tuhan, angkatan yang tidak akan berlalu sebelum segala sesuatu terjadi. Jadi pegang firman Tuhan. Tahun 73 dan tahun 80, saudara-saudara, itu Yerusalem diproklamasikan oleh Israel sebagai ibu kota. Tadinya di Tel Aviv, sekarang Yerusalem resmi menjadi ibu kota negara. Wah, dunia marah sekali, termasuk dunia Islam, termasuk juga kita nggak bisa menerima itu, saudara-saudara. Tapi mereka tetap berkata tahun 80, ya menghadapi apapun, taruhan apapun, Yerusalem tidak akan pernah dilepas lagi menjadi ibu kota negara. Dan tahun 2008 Obama mengatakan kita mendukung penuh untuk memunculkan, menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota negara daripada Israel. Sehingga dengan demikian sudah bisa melihat perkembangan yang luar biasa ini. Nah, tahun ini kembali 2014, 2015 ada 4 gerhana yang disebut Tetrad Blood Moon, yang 2014, 2015, dan itu kembali pada hari Paskah dan hari Sukkot. 14 Paskah, 15 Paskah, dan hari raya Sukkot. Saudara-saudara, ada apa sekarang ini tahun 2015 ini? Saudara-saudara, tahukah Anda pada 2 April 2015 5 negara, yaitu Amerika,
Rusia, Tiongkok, Jerman, Inggris, Prancis membuat sebuah perjanjian dengan Iran untuk membebaskan Iran membuat pabrik-pabrik dari uranium dan sebagainya. Jadi membebaskan Iran untuk bisa memakai nuklir. Ini ditentang keras oleh Israel karena tahu kalau ini dilanjutkan perlahan tanpa diketahui Iran bisa mempunyai senjata nuklir. Ini adalah ancaman yang terbesar untuk Israel. Tetapi 5 negara ini termasuk Amerika sudah bisa menerimanya. Jadi sudah bisa bayangkan situasi yang terjadi seperti ini, yang akhirnya akan memuncak pada satu saat antikris akan ada di bait suci, di bait Allah. Jadi sekarang rintik-rintik itu sudah mulai muncul, saudara-saudara. Sehingga pada pagi hari ini saya ajak seluruh jemaat, siapkan diri saudara untuk bisa memahami keadaan zaman ini. Bisa jadi waktunya sudah amat dekat untuk kita semua. Sehingga mari kita siapkan. Kita jangan lengah beribadah, jangan lengah untuk menjadi mempelai perempuan Kristus yang siap untuk masuk pada rame-rame pesta kawin domba Allah. Itu akan terjadi. Siapkan diri sudah dalam kesucian dan kebenaran dan kemurnian. Hari ini saya tidak bisa sampai di situ. Israel. Minggu depan kita akan lihat secara universal. Gangguan masih akan kita teruskan. Kita berdoa. Angkatan ini tidak akan berlalu janji. Jadi sudah bisa melihat setiap janji Allah itu pasti ditentang, dihambat dengan segala persoalan yang luar biasa hebatnya firman Tuhan itu. Jadi saudara bisa pegang firman Tuhan, kata firman Tuhan dari iman. Renungkan seperti kata Mazmur pasal 1. Maka segala sesuatu sudah berbuat binasa. Lord.
menemukan, katakan